Hai sahabat PR Alidain, selamat datang kembali di channel PR Alidain. Kali ini gua akan membahas superhero fiction atau pahlawan superhero fiksi yang pernah saya buat. Dan bagi kalian yang belum tahu, ini hanya sebuah cerita fiksi dari pahlawan super versi buatan saya. Jadi tanpa berlama lagi, langsung saja kita mulai. Let's check this out. Yang pertama, kita ada Orca-Man, Ardan Marshall. Orca-Man atau manusia orca merupakan salah satu pahlawan super fiksi baru yang saya buat. Dan yang pertama ini, Orca-Man juga terlahir bukan karena kekuatan, melainkan dari tekad dan latihan keras. Meski tidak punya kekuatan, Orca-Man juga memiliki kemampuan sama halnya seperti orca, yaitu refleks dan kelincahan tinggi. Dan ia juga bisa menyelam dalam waktu cukup lama melalui pelatihan pernafasan. Dan ia juga memiliki musuh bebuyutan yang dijuluki Megalodon. Yang kedua, kita ada Cartman, Jack Carson. Cartman atau manusia kartu merupakan salah satu pahlawan superhero fiksi baru yang saya buat. Yang kedua ini, Cartman juga terlahir bukan karena kekuatan, melainkan dari kepintaran dan pengetahuan. Meski tak punya kekuatan, Cartman juga punya skill bela diri yang gesit dan juga selalu memainkan kartu atau melempar kartunya ke arah lawan musuh. Dan juga untuk musuh villain yang ia hadapi Cartman, yaitu pasukan orang mafia. Yang ketiga, kita ada Blackberry, Jenny Iskandar. Blackberry adalah salah satu pahlawan superhero fiksi ketiga yang saya buat. Dan nama Blackberry sendiri sebenarnya merupakan nama karangan saja, dan asal-usul serta lore-nya juga misterius. Dan ia juga merupakan salah satu hero wanita yang memiliki sifat dingin, tak banyak bicara, dan juga cekatan, serta memiliki kemampuan ahli bela diri dalam menggunakan pedang ganda. Ia juga bahkan bisa menyerang dengan tangan kosong, dan juga memiliki kemampuan parkour dan akrobatik. Dan juga musuh villain yang ia hadapi yaitu ada orang jahat yang dijuluki Batgirl. Yang keempat, kita ada Clockman, Steve Williams. Clockman adalah salah satu pahlawan superhero fiksi yang keempat, dan juga merupakan salah satu superhero yang memiliki kekuatan jam atau manipulasi waktu. Dan ia juga memiliki kemampuan yang bisa mempercepat waktu dan membuat musuh tak bisa mengimbangi kecepatan serangannya, serta juga kemampuan memperlambat waktu dan membuat sekitarnya bergerak seperti slow motion, dan juga kemampuan menghentikan waktu serta kemampuan time reverse atau memundurkan waktu atau mengulang suatu kejadian. Dan juga Clockman memiliki kemampuan Chrono Vision atau penglihatan krono yang mampu melihat fragmen masa lalu dan kemungkinan masa depan. Dan juga musuh villain yang ia hadapi yaitu ada orang jahat yang dijuluki Metal Armor dan monster Monojam. Yang kelima, kita ada Smart Guy, John Brandon. Smart Guy atau orang cerdas dalam bahasa Inggris merupakan salah satu superhero fiction yang kelima, dan ia juga menjadi smart guy dari kepintaran dan latihan, dan juga bukan dari kekuatan, yang dimana untuk kemampuannya ia merupakan sosok yang jago strategi, analisis cepat, serta memiliki gadget buatan sendiri, yaitu sarung tangan yang mampu terkonek ke pikiran atau otak, serta juga punya fisik yang terlatih dari latihan bela diri. Dan ia juga memiliki teman-teman yang selalu support dan membantu. Dan juga untuk musuh villain yang ia hadapi ada sebuah anggota yang bernama Dark Intelligence. Yang keenam, kita ada The Husky, Leon Putra. The Husky merupakan salah satu pahlawan superhero fiction yang keenam, dan juga merupakan manusia mutan yang menjadi sosok Husky atau ras joki pekerja kereta luncur berukuran sedang. Ia tercipta menjadi sosok Husky dan terkena cahaya radiasi yang mengubahnya menjadi The Husky. Dengan tubuhnya yang berubah, kemampuan daripada Husky dapat melolong keras atau nyaring bagaikan serigala, serta memiliki fisik yang kuat, serta staminanya bisa meningkat terus-menerus. Akan tetapi, jika tenaganya menjadi lemah,
maka kekuatannya juga ikut melemah. Serta untuk musuh villain yang ia hadapi merupakan seorang yang memiliki kekuatan supranatural. Yang ketujuh, kita ada The Chemical, putra Median. The Chemical atau Kimia merupakan salah satu pahlawan superhero fiction ketujuh, yang dimana The Chemical yang satu ini merupakan seorang yang cukup pintar dan juga bertanggung jawab. The Chemical sendiri juga tak memiliki kekuatan alami, melainkan buatan. Ia bahkan bisa membuat gadget canggih yang membantunya. Dan kemampuan yang ia miliki, ia bisa mampu melepaskan serangan atom zat kimia dari gadget yang ia punya, serta kemampuan bela diri yang cukup tangkas. Dan musuh atau villain yang ia hadapi yaitu orang jahat yang dijuluki The System. Kedelapan, Iron-Man, Rico Darin. Iron-Man atau manusia mata merupakan salah satu pahlawan superhero fiction yang ke-8. Dan Iron-Man yang satu ini, ia merupakan seorang superhero penyerang jarak jauh menggunakan kekuatan mata dan kemampuan telepati. Iron-Man juga memiliki kemampuan yang bisa melihat dari jarak jauh dan bermil-mil jauhnya. Akan tetapi, kemampuan yang satu ini memiliki keterbatasan. Kemampuan telepati dari pikiran dan dapat melepaskan energi atau tenaga, serta kemampuan kekuatan mata yang dapat mengetahui serangan musuh sebelum terjadi dan mengeluarkan energi cahaya yang diterima oleh mata. Dan musuh atau villain yang ia hadapi yaitu ada pasukan bayangan. Kesembilan, Magic Man, Wily Wag. Magic Man atau manusia sihir merupakan salah satu pahlawan superficie yang ke-9 dan terinspirasi dari Doctor Strange. Dan juga ia memiliki kekuatan sihir yang serbaguna. Dan ia juga memiliki indera keenamnya dapat menerawang, serta kemampuan daripada Magic Man, ia dapat melepaskan serangan energi atau tenaga sihir dan menciptakan Magic Chain sebagai senjatanya yang bisa mengikat, melilit, atau menyerang. Serta musuh villain yang ia hadapi yaitu ada Doppelganger atau kembarannya dari alam semesta yang lain. Ke-10, Nectarman, Nick Moon. Nectarman adalah merupakan salah satu pahlawan superhero fiction ke-10, yang dimana nektar adalah cairan manis kayak gula yang dihasilkan oleh tumbuhan dari kelenjar bernama Nectarium, berfungsi sebagai hadiah untuk menarik hewan penyerbuk seperti lebah, kupu-kupu, dan burung agar membantu penyerbukan tanaman ke Nectarman, yang dimana ia memiliki kemampuan dan nektarium dan juga flora atau tumbuhan. Untuk kemampuannya, Nectarman memiliki dua senjata bernama Cup Flower pada tangan kiri dan Nectrium atau Shield atau juga perisai pada tangan kanan. Dan ia juga dapat melepaskan serangan energi atau tenaga dari nektar. Serta untuk musuh villain yang ia hadapi yaitu ada orang jahat yang dijuluki The Greeter. Ke-11, Black Maria, Maria Vanza. Black Maria atau Maria Hitam dalam bahasa Inggris merupakan salah satu pahlawan superhero fiction ke-11, yang dimana Black Maria yang satu ini ia merupakan gadis perempuan mahasiswa perguruan tinggi yang memiliki kekuatan Dark Smoke atau asap hitam serta latihan bela diri. Bahkan juga ia bisa menyerang musuh hanya dengan tangan kosong dengan hebat. Dan untuk kemampuan daripada Black Maria, ia bisa bertarung dengan tangan kosong dan gaya yang cukup fleksibel dan juga bisa mengeluarkan asap hitam sebagai serangan buat melumpuhkan lawan musuh maupun juga menyerap asap di sekitarnya. Dan juga musuh villain yang ia hadapi yaitu ada orang jahat yang dijuluki Captivator. 12, Rick Carton, Rickstar. Rick Jane Carton atau yang dijuluki Rickstar adalah salah satu pahlawan superhero fiction ke-12, yang dimana Rick memiliki kekuatan fotokinesis, sejenis ilmu kinesis yang mengendalikan cahaya. Lain daripada superhero lain, Rick mendapati kekuatan bukan karena tragedi, melainkan belajar cara mempelajari ilmu kinesis atau fotokinesis atau kemampuan cahaya. Dan kemampuan daripada Rick yang satu ini, ia bisa melepaskan serangan energi tenaga cahaya langsung dari tubuh.
serta mengendalikan cahaya lewat dari pikiran dan melemparkan ke arah lawan musuh. Dan juga untuk musuh atau villain yang ia hadapi, yaitu ada pasukan militer yang jahat. 13. Algareta Jerry Renta. Algareta ialah nama julukan dari seorang superhero fiction yang paling stronger dari pahlawan superhero yang lainnya, yang dimana ia memiliki kemampuan meniru kekuatan superhero lainnya untuk melawan musuh, serta memiliki senjata tongkat power yang memiliki kekuatan magic. Serta juga musuh villain yang ia hadapi yaitu ada monster bayangan. Ke-14, Snakehead Man Dion Wiyako. Snakeman atau snakehead fish dalam bahasa Inggris yang berarti ikan toman atau ikan gabus, merupakan salah satu pahlawan superhero fiksi dan juga merupakan superhero dengan kekuatan mistis dari seekor ikan predator sungai. Dan kekuatan serta kemampuannya, Snakehead Man memiliki skill bela diri yang tangkas serta juga kemampuan kekuatan mistis ikan predator sungai yang bisa manipulasi ilusi, serta juga kekuatan mengendalikan air dan juga dapat mengubah dirinya menjadi seekor ikan besar. Dan juga untuk musuh villain yang ia hadapi yaitu ada Evil Pacu, Nightmare Beraruku, dan Darkfish. 15. Longveil Adinda Krishna. Longveil atau dalam bahasa Inggris yaitu kerudung panjang, yang merupakan salah satu pahlawan superhero fiksi genre wanita muslimah dengan hijabnya yang panjang. Dan juga dari kemampuan hijab panjangnya dapat mengempaskan, menarik, melilit apa saja. Serta dari hijabnya juga bukanlah hijab sembarangan, melainkan memiliki kekuatan mistis spiritual yang fleksibel. Dan juga musuh atau villain yang ia hadapi yaitu ada seorang jahat yang dijuluki Bleak War. 16. Iron Max Jaiko Arman. Iron Max atau topeng besi merupakan salah satu pahlawan super fiction yang memiliki kepribadian yang tegas dan juga ahli strategi. Dan ia juga punya alat teknologi canggih pada suit mecha armornya. Dan juga kemampuan yang ia miliki Iron Max, ia bisa menembakkan energi tenaga cahaya biru dan mengarahkannya ke arah lawan, serta kemampuan atau menembakkan laser dari mata dan juga dari dadanya. Dan juga musuh villain yang ia hadapi yaitu ada sosok monster alien. 17. Pendermatic Rizwan Anggara. Pendermatic atau pahlawan superhero dengan kekuatan mekanik yang bisa merancang apa saja benda dan merupakan satu universe dengan Iron Max. Pendermatic atau pahlawan superhero mekanik juga merupakan old friend atau teman lamanya Jaiko, yang sama-sama memiliki kesamaan di antara mereka. Akan tetapi Rizwan atau yang dijuluki Pendermatic lebih memiliki jalan sendiri tanpa perlu bantuan orang lain. Serta kemampuan dari Pendermatic, ia memiliki 4 lengan besi mekanik yang membantu dan juga alat pertahanan diri, serta juga mampu mengeluarkan aliran elektromagnetik untuk menyerang. 18. The Troll Indranur Pradana. The Troll adalah nama daripada makhluk buas sejenis raksasa dalam cerita-cerita rakyat Skandinavia dan merupakan makhluk mitologi yang hidup di gua-gua yang dalam gelap di dalam tanah dan berukuran lebih besar daripada manusia. The Troll dalam cerita ini merupakan salah satu anti-hero yang berbadan seperti tanah atau batu yang keras, tak sepenuhnya baik atau jahat. The Troll juga memiliki kisah lore masa lalu di baliknya. Dan untuk kemampuan yang dimiliki The Troll yang satu ini, ia mampu mengangkat benda besar dengan mudah dan dilemparkan. Dan ia juga memiliki kekuatan getaran yang bisa membuat tanah retak, serta juga memiliki tubuh kuat yang tahan senjata tajam atau api. Dan ia juga memiliki banyak sekali musuh atau villain. Dan bagi kalian yang suka video seperti ini, jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe. Dan kita akan bertemu lagi di next video yang akan datang. So, goodbye.